Suatu ketika, konon Sunan Gunung Jati pergi ke negeri tirai bambu China. Saat perjalanan menuju China, konon Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah melalui desa kecil dengan nama Desa Munjul. Sunan Gunung Jati terus berjalan hingga akhirnya tiba di China. Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana yang dalam naskah Mertasinga itu juga bertemu dua kawan lamanya sebagaimana dikutip dari Sajarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah. Konon ketika sampai itulah orang-orang China berdatangan menemuinya dengan penuh ketakjuban dan kemudian mereka masuk agama Islam. Sang Sunan itu dikenal karena kekeramatan dan karomahnya. Tetapi meski mereka memeluk agama Islam, mereka masih merahasiakan kepercayaan barunya karena mereka takut kepada rajanya. Berita mengenai kehadiran Syekh Maulana sudah tersiar ke seluruh negeri. Telah tersiar kabar akan kehadiran seorang pendeta luhur yang berilmu tinggi. Kabar adanya seorang yang sakti mandraguna akhirnya tersebar di seluruh negeri hingga sampailah ke telinga Raja China. Sang Raja pun memanggil patihnya yang bernama Patih Sampo Talang. Dia diperintahkan untuk memanggil Sunan Gunung Jati karena ingin mengujinya. Patih Sampo Talang pun segera menjumpai Sunan Gunung Jati. Setelah tiba di hadapannya, Ki Patih terpesona melihat wajahnya yang memancarkan cahaya yang jernih sehingga menembus kalbunya. Sampo Talang menjadi gundah hatinya, hingga akhirnya dia menangis dan menyampaikan keinginannya untuk menjadi pengikutnya masuk agama Islam. Sebagaimana yang lainnya, dia pun merahasiakan keimanannya ini karena takut kepada rajanya. Lalu sang patih menyampaikan pesan rajanya kepada Syekh Maulana untuk datang menghadap. Syekh Maulana pun pergi memenuhi undangan Raja China itu. Ketika dia bersama Patih Sampo Talang menuju istana raja, terdengar ada suara yang memberikan peringatan kepada Syekh Maulana. Syekh Maulana, janganlah kamu hendak melebihi dengan mengislamkan Raja China itu. Janganlah melebihi dari apa yang dimintanya, demikian bunyi suara itu. Sumber suara yang tidak diketahui itu mengatakan, sejak dahulu sang raja pada intinya sulit untuk menerima keberadaan agama Islam dan sulit untuk diajak memeluk agama Islam. Sunan Gunung Jati yang diminta menghadap Raja China, akhirnya tiba. Sang raja meminta tolong ke Sunan Gunung Jati memeriksa anaknya bernama Anyontin yang sedang sakit busung menahun atau bukan. Sang raja pun berujar, jika anaknya sembuh maka akan diberikan kepada Sunan Gunung Jati untuk dinikahi. Lanjut ke part 2.